Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Perkenalkan, nama saya Afrian Syarizal dan peparan materi pertama saya Matilda Samanet dan peparan materi kedua saya Lilis Fauzia. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang syirka atau kerjasama. Selanjutnya peparan materi pertama, silakan. Baik, langsung saja. Latar belakang Syirka adalah konsep penting dalam Islam yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk bisnis dan usaha bersama. Syirka dapat menjadi sarana untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial dengan prinsip-prinsip keadilan dan kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam konteks Islam, syirkah diatur dan dibenarkan secara hukum berdasarkan dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa Allah menjadi pihak ketiga dalam persekutuan selama tidak ada rahasia di antara pihak ketiga. Syirkah dianggap sebagai akad yang mubah atau boleh dan menjadi dasar penting dalam sistem muamalah Islam yang mengatur kerjasama ekonomi dengan adil dan transparan. Manfaat dan tujuan. Tujuan pembahasan materi syirkah juga untuk memahami definisi dasar hukum, macam-macam syirkah, syarat-syarat, serta hikmah dari syirkah agar dapat diterapkan secara benar dalam praktik ekonomi dan bisnis sesuai prinsip syariah. Syirkah. Pembahasan ini bertujuan agar para pelaku ekonomi memahami definisi dasar hukum, jenis-jenis, syarat, serta manfaat syirkah sehingga dapat diterapkan secara adil, transparan, dan menguntungkan semua pihak. Selanjutnya, secara bahasa, syirkah berasal dari kata Arab yang berarti persekutuan atau percampuran, yaitu mencampurkan dua bagian atau lebih rupa sehingga tidak dapat membedakan satu sama lain. Secara syariat, syirkah adalah akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dasar hukum syirkah itu terdiri dari 3. Yang pertama itu Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Kemudian jenis-jenis syirkah. Ada syirkah inan, syirkah mufawaddah, syirkah abdan, syirkah wujuh, syirkah mudarabah, dan syirkah al-jabar. Berdasarkan sumber-sumber yang ada, syarat-syarat utama syirkah meliputi yang pertama itu ada dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk bekerja sama. Yang kedua ada modal atau kontribusi yang disumbangkan oleh masing-masing pihak. Yang ketiga ada kesepakatan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian. Kemudian usaha dilanjutkan tidak mengandung unsur riba dan masyir. Contoh penerapan syirkah yaitu syirkah di perbankan syariah, syirkah mudarabah pada pembiayaan bank syariah, syirkah dalam usaha rumah makan, Kerjasama ekonomi, syirkah kerjasama ekonomi, desa berbasis syariah. Mungkin itu saja dari saya. Kembali kepada moderator. Saya akan membaca kesimpulannya, yaitu syirkah adalah konsep penting dalam Islam yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk bisnis dan usaha bersama. Syirkah dapat menjadi sarana untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial dengan prinsip keadilan dan kerjasama yang menguntungkan. Oke, sekian dan terima kasih. Itu hasil diskusi kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.